Merdeka. Di hari raya kemerdekaan ini, marilah kita juga merdeka dari charting berlama-lama. Yap, inilah SMCI Market Structure Indicator versi upgraded. Let's go. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Indikator yang teman-teman tunggu akhirnya rilis. Mari kita lihat apa saja fitur-fitur yang telah ditambahkan. Yang pertama tentunya fitur utamanya adalah mapping market structure. Kita lihat di sini kita dapat mapping. Ini dapat terlihat ini adalah swing low, kemudian juga swing high-nya. Kemudian terdapat juga breakout structure dan juga TC. TC ini adalah trend change. Nah, ini semuanya sesuai dengan rules mapping dari SMCI ya. Di sini teman-teman dapat lihat. Lalu kalau dilihat ini juga terdapat perbedaan ukuran antara strong dan weak. Kita semua sudah tahu strong dan weak itu apa. Lalu setelah di mapping, maka terdapat juga mapping untuk premium versus discountnya. Di sini kita lihat kita membuka time frame H4, maka di mapping juga H4 swing high terakhir, H4 swing low yang terbentuk terakhir, dan juga akan terbagi mappingnya, area premium, area discount. Lalu juga terdapat mapping untuk internal structure ya, internal high yang terakhir, dan juga internal low yang terakhir. Ini coba kita zoom. Nah, di sini juga akan di mapping dituliskan untuk change of character yang terakhir terjadi. Jadi tidak semua internal high, internal low, dan change of character dituliskan ya, karena itu akan sangat penuh. Hanya kondisi terakhir saja. Dan ini secara default sudah termapping dari awal chart. Jadi akan mengikuti terus sampai dengan yang terbaru ya. Kita coba kecilkan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman juga dapat mengganti dengan time frame lain. Misalkan teman-teman ingin mapping di H1 misalkan. Nah, di H1 pun sudah otomatis termapping. Nah, breakout structure, trend change, dan lain sebagainya. Sudah otomatis termapping semuanya. Oke. Nah, tentunya hasil mapping H4 dan H1 sedikit berbeda ya. Kalau tadi change of character-nya di sini, sekarang change of character H1 change of character di sini. Internal low, internal high untuk H1-nya di sini. Area premium dan discount-nya seperti ini. Begitu pula kalau teman-teman switch ke misalkan M30. Hasil mappingnya tentu bisa berbeda. Ya bisa juga sama. Akan tetapi ini semua berdasarkan rules ya. Teman-teman juga dapat mengganti dengan time frame lain. Misalkan M15, M5, M1, bisa zoom out juga untuk melihat mapping gambaran besarnya. Lengkap, jadi teman-teman tidak perlu mapping lagi satu-satu. Tidak perlu bingung titik awalnya di mana, ini semua sudah termapping secara otomatis. Kita lihat time frame besarnya seperti ini. Daily, kebetulan di daily di XAU ini hasil mappingnya cukup besar ya swingnya ya. Swing low terakhir, swing high terakhir. Ini area daily premium, ini daily discount. Weekly kita lihat hasilnya seperti ini. Monthly juga termapping. Jadi semua time frame sudah termapping dengan jelas. Jadi ini sangat mempermudah dan mempercepat ya. Lalu kita lihat lagi terdapat fitur lain. Nah, nanti parameternya akan saya jelaskan di bagian akhir. Di sini kita dapat mengubah modenya. Terdapat dua mode. Kalau yang lalu hanya ada single time frame, di sini teman-teman dapat mengubahnya menjadi multiple time frame. Jadi teman-teman secara otomatis termapping di multiple time frame. Di sini kita select multiple time frame dan higher time frame-nya kita pilih di H4 ya. Kita tes di higher time frame H4. Oke, kita close. Maka kita lihat dulu di H4. Secara H4 tentunya masih sama karena ini merupakan higher time frame pilihan kita.
Lalu kita coba, biasanya di H4 kita turun ke M15 kalau set time frame standar di SMCI ya, dan juga SMC lain. Di sini dapat terlihat, kita coba zoom out terlebih dahulu. Nah, di sini termapping juga secara H4 mappingnya seperti ini ya. Break of structure ke bawah, H4 break of structure, ini swing high, break lagi ke bawah. Lalu kita lihat, kita zoom in lagi. Ini terlihat juga. Ini H4 break of structure yang terakhir. Lalu ini H4 swing high yang terakhir. Ini H4 swing low sementara sih. Lalu terbagi juga. Jadi di time frame M15 di lower time frame-nya terlihat juga mapping di higher time frame yang kita pilih, yaitu H4. Ini H4 premiumnya. Ini garis tengah ini merupakan equilibriumnya. Lalu terdapat juga H4 discount higher time frame-nya. Oke. Lalu dari higher time frame swing yang terakhir, ini kan swing H4 swing high yang terakhir, maka dia akan mapping untuk lower time frame-nya. Titik awalnya dari sini. Maka dapat dilihat ini swing high, swing low, swing high M15, M15 break of structure lagi sampai dengan sini. Lalu dapat dilihat ini titik swing high M15 terakhir, ini titik M15 swing low terakhir. Dari sini kita tarik dan terbentuklah M15 premium dan M15 discount. Ini area equilibriumnya. Jadi teman-teman dapat jelas melihat ya, higher time frame-nya termapping sampai juga dengan premium dan discount. Lower time frame-nya juga termapping, semua mappingnya sampai dengan titik terakhir dan juga pembagian premium dan discountnya. Lalu untuk internal structure-nya itu di mapping untuk lower time frame-nya untuk kondisi terakhirnya ya. Jadi yang termapping adalah M15 internal high, lalu M15 internal low, dan juga M15 change of character yang terakhir di sini. Nah, ini semua sudah termapping secara mekanikal. Lalu kalau teman-teman mau memilih time frame lain juga bisa ya. Kita masih mode higher time frame-nya H4. Kita coba misalkan M30. Maka akan muncul versi M30-nya ya. Mapping H4 tetap muncul. Lalu mapping M30-nya, versi M30-nya seperti ini. Nah, kebetulan di sini kita lihat M30-nya sepertinya mengikuti H4-nya ya. Jadi kebetulan sama. Kita coba lihat di M5 ya. M5 seperti biasa mapping di H4-nya masih nampak. Kita coba zoom out. Di sini teman-teman harus menyesuaikan ya supaya lebih jelas. Kadang zoom in, kadang zoom out. Nah, ini untuk M5. M5-nya seperti ini jadinya. Ini swing H4 ya. H4. Ini swing H4 sementara yang terbaru. Lalu M5 mulai di mapping, nampaknya hampir beda. Dengan M15 hampir sama, akan tetapi cukup berbeda ya. Di sini ada M15, M5 break of structure. Kita coba zoom in. Nah, jadi versi M5-nya sedikit berbeda. Ini pembagian area M5 premium, M5 discount, dan internal structure-nya. Sementara dideteksi ini internal high terakhir, internal low terakhir, dan M5 change of character di sini. Jadi teman-teman terserah mau memakai lower time frame yang mana. Kita coba lihat di M1 ya. Zoom out, zoom out. Nah, M1 harus di zoom out supaya terlihatnya. Seperti biasa dia mapping dari swing structure higher time frame yang terakhir. Mapping. Di M1 tentunya terdapat banyak pergerakan ya. Kita balik zoom in dan inilah hasilnya. Mappingnya dari sini. Nah, ini M1 break of structure, ini swing low terakhir, ini M1 swing high terakhir. Dan ini M1 premium, ini M1 discount. Ini M1 internal high terakhir, M1 internal low terakhir, dan disinilah letak M1 change of character yang terakhir. Semuanya berdasarkan rules ya, semuanya mekanikal. Di sini kalau di
geser scalingnya, teman-teman dapat melihat secara higher time frame, premium dan discountnya di sana. Kita coba kembali ke M15. Jadi di sini lebih jelas ya, secara H4 teman-teman berada di area mana, dan untuk lower time frame-nya teman-teman sedang berada di area mana juga. Lalu kita masih ingat tadi kita memakai higher time frame H4. Kalau kita switch ke time frame di atasnya, misalkan D1, maka yang muncul hanyalah mapping biasa seperti di daily-nya. Nah, mapping daily seperti biasa, seperti single time frame. Begitu pula kalau kita lihat di weekly, di monthly juga sama seperti single time frame normal ya. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Nah, ini kita coba ganti ya. Misalkan kita mau mapping di M15 higher time frame-nya misalkan. Kita coba ya. Higher time frame M15, lalu kita coba buka di M1 hasilnya. Nah, ini kelihatan M15 terakhir di sini ya. M15 terakhir di sana. Lalu dia mapping dari swing structure M15 terakhir di sini. Dari sana mulai mapping lower time frame-nya. Kita zoom in lagi. Nah, dia mulai mapping dari titik swing structure higher time frame terakhir. Ini titik awal mapping, terbentuk swing low, swing high, swing low, breakout structure ke bawah di sini ya, close candle, kemudian ke atas lagi, trend change. Nah, di sini terbentuk M1 swing low terakhir dan M1 swing high terakhir. Oke. Untuk higher time frame di sini secara default warnanya seperti ini ya, biru ya. Lalu untuk lower time frame-nya defaultnya yellow, dan ini dapat diubah. M5 kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman dapat mengkombinasikan sesuai dengan style teman-teman ya. Mungkin ingin melihat sudut pandang time frame lain, semuanya bisa. Oke. Sekarang kita coba lihat. Kita langsung saja bahas parameternya ya. Sepertinya semuanya sudah cukup jelas dan straight to the point. Teman-teman dapat langsung menggunakannya. Semua pair langsung termapping secara otomatis ya. Oke, kita bahas parameternya. Yang pertama, terdapat dua mode, yaitu yang tadi secara default diisi single time frame. Teman-teman dapat memilih single time frame ataupun multiple time frame. Kalau single time frame maka ya mapping single time frame seperti biasa. Kalau multiple time frame ya logiknya seperti tadi. Higher time frame-nya pilih yang mana. Nah, ini. Lalu time frame di bawahnya akan termapping juga. Kalau memilih time frame yang lebih tinggi, maka akan nampak sebagai single time frame biasa. Lalu parameter selanjutnya, start mapping from first candle. Ini jadi dari candle yang tersedia di MT4 paling awal itu mulai di mapping. Lalu pilihannya bisa first candle ataupun juga custom time. Mengapa ini disediakan? Karena terdapat beberapa case ekstrim. Kalau satu candle itu langsung panjang, nanti hasil mappingnya jelek. Yaitu karena sistemnya itu mekanikal, maka ya tidak bisa fleksibel ya. Oleh karena itu kita harus mengatur. Karena ada beberapa case, misalkan di tahun berapa ya, USD CHF kalau tidak salah, itu langsung satu candle panjang, bahkan gap. Nah, itu hasil mapping setelahnya itu akan kacau. Teman-teman harus menginput time-nya secara otomatis mau mulai dari tanggal berapa. Jadi untuk beberapa case tertentu teman-teman harus setting ini ya. Harus manual melihat, mengidentifikasi letak errornya, dan teman-teman harus menginput sendiri time yang diinginkan yang baik mulai dari mana. Oke? Secara default ini first candle. Kalau teman-teman isi first candle, maka ini start mapping time ini tidak perlu diisi, kosongkan saja. Kalau teman-teman mengganti custom time, tentunya perlu diisi mulai dari tanggal berapa. Oke? Lalu ini daily ATR length. Kalau kemarin saya set ke 50, sekarang saya mengikuti parameter default dari MT4 dan bahkan TradingView. Ternyata defaultnya adalah 14. Jadi saya ikuti saja. Kalau dari ATR 14 ini kurang lebih berarti
mendeteksi pergerakan 2 minggu terakhir ya, 2-3 minggu kurang 3 minggu terakhir ya kira-kira ya. Kan 5 dikali 3 15, 3 minggu terakhir. Jadi lebih sensitif dibandingkan 50. Nah, ini sistemnya daily ATR length 14 ini akan mengikuti tiap candlenya. Jadi ini sangat mengikuti pergerakannya ya. Kalau kita menghitung manual, ATR manual, itu biasanya kita perlu melihat pergerakan chartnya, kemudian kita kira-kira ambil yang mana, lalu kita terapkan di semua mapping. Kalau ini tidak, ini sudah otomatis. Misalkan tahun 2019, tentunya ATR-nya akan berbeda dengan 2023. Seharusnya berbeda ya. Nah, ATR-nya ini akan mengikuti candle yang bersangkutan. Jadi akan sangat fleksibel. Cukup sensitif dan fleksibel mengikuti tanggal di hari itu, ATR-nya berapa. Jadi seharusnya dengan demikian mappingnya akan lebih akurat lagi. Lalu ini isian untuk multiplier ATR-nya ya. Untuk monthly, weekly semuanya sudah saya isikan secara general ya. Nah, ini teman-teman dapat mengubah. Kalau yang umum dipakai H4 0,75, M15 0,4. Lalu setelah saya cek lagi di daily nampaknya lebih cocok 2. Dan weekly dan monthly kurang lebih ya segini ya. Nah, ini teman-teman dapat mengubah sendiri. Jadi teman-teman lihat hasil mappingnya. Lalu kalau teman-teman lihat misalnya di M5, kok saya rasa kira-kira ini kurang sensitif ya ATR-nya. Maka teman-teman dapat mengecilkan ATR-nya. Atau kalau teman-teman lihat di M5 terlalu sensitif, pergerakan pullback sedikit sudah dianggap swing, teman-teman ingin membesarkan juga bisa. Teman-teman setting saja. Ini parameter default dari saya. Biasanya yang stable ini, yang saya yakin cukup stable, itu di H4 dan M15. Time frame lain saya hanya ya kurang lebih melihat ya secara garis besar, secara saya melihat mata saya kurang lebih oke, ya udah saya isi. Oke. Lalu kita next ke interface. Icon ini teman-teman dapat mengubah. Secara default adalah dot, titik. Lalu teman-teman dapat mengubah dengan arrow. Kalau arrow kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, arrow ya. Jadi teman-teman lebih terlihat kalau ini, kalau arrow swing. Kalau yang ini swing high, ini swing low. Kemudian size-nya juga berbeda. Kalau swing high lebih tebal, lebih besar. Swing low yang weak, yang strong lebih besar, yang weak lebih kecil. Oke, next kita lihat untuk warna. Jadi dari segi interface jauh lebih simple. Teman-teman hanya perlu menyesuaikan kalau higher time frame-nya mau warna apa. Kalau ini secara default deep sky blue warna ini ya. Lalu untuk lower time frame secara default ini yellow, dan internal structure secara default white. Ini saya optimize untuk chart yang berwarna gelap. Untuk template chart saya ini ya. Nanti saya kirimkan juga bagi teman-teman yang memakai ini, akan saya kirimkan juga template saya, versi saya untuk yang dark chart ini. Akan saya kirimkan sehingga warnanya sesuai. Nah, teman-teman yang menggunakan warna lain, template lain, silakan sesuaikan sendiri di sini ya. Ubah sesuai dengan warna kesukaan teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman ingin menghilangkan salah satu bagian, misalkan teman-teman tidak ingin nampil internal structure, teman-teman dapat mengubah warnanya menjadi none. Nah, misalkan kita lihat none ya. Di sini maka internal structure-nya tidak tampil. Jadi begitu ya. Oke, ini tadi white. Nah, teman-teman, kalau sudah, teman-teman bisa save setnya sehingga nanti untuk berikutnya ketika ingin menggunakan lagi, teman-teman load settingnya. Itu. Nah, ini di semua time frame bisa juga. Semua time frame, semua pair bisa berlaku. Dengan demikian maka teman-teman akan mapping jauh lebih cepat ya. Lalu sekarang kita bahas untuk cara pemasangannya. Untuk memasang, teman-teman buka ini, saya kirimkan 2 file. Nah, file yang pertama ini ya, buka open data folder, MQL4, lalu folder indikator.
Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan file ini, SMCI Market Structure Indicator.ex4. Taruh di sini. Lalu file satu lagi yaitu ini, SMCI Market Structure Indicator Key. Teman-teman taruh di sini di folder script. Nah, dua itu saja. Kalau sudah silakan di close. Lalu teman-teman refresh. Nah, nanti akan muncul dua file ini, SMCI Market Structure Indicator dan SMCI Market Structure Indicator dalam kurung key. Lalu teman-teman klik yang key ini, nanti ada tulisan sudah teraktivasi. Kalau ini ya memang sudah. Lalu kalau sudah, teman-teman langsung klik saja indikatornya. Nah, nanti parameter akan muncul, langsung di OK saja. Maka akan muncul mappingannya yang tadi. Itu untuk cara pemasangannya ya. Jadi saya kira jauh lebih simpel. Dengan demikian teman-teman seharusnya dengan mapping jauh lebih cepat ini, teman-teman dapat memantau lebih banyak pair ya. Kalau di materi sebelumnya kita membahas bahwa salah satu alasan kita tidak memantau terlalu banyak itu karena mapping itu juga butuh effort. Nah, mungkin pendapat saya di materi itu mungkin dapat sedikit berubah, sedikit perlu disesuaikan dengan hadirnya indikator ini. Karena dengan membuka pair, langsung memasang, langsung attach, maka sudah otomatis termapping. Dan ini menjadi jauh mempermudah kehidupan kita ya. Ini. Jadi di semua time frame langsung saja attach, langsung muncul semua mappingnya. Teman-teman tinggal entry. Kalau misalkan sudah mengidentifikasi misalkan ingin entry di supply ini misalkan ya. Langsung saja ketika ingin entry, kita attach trading assistant kita. SMCI Trading Assistant ini yang level 3. Oke. Misalkan sudah ketahuan nih M1, saya ingin entry di supply, high quality supply di premium misalkan. Misalkan kita tertarik di area ini misalkan. Kita ingin entry di titik ini 1,0877 misalkan. 1,0878 misalkan. 1,0878. Lalu SL-nya di atasnya misalkan 1,088. Spreadnya kita bulatkan 1 pips, berarti 1,0881. 1,0881. Rate 1%, commission kita set $10, rasionya 3, kita coba draw line. Nah, kurang lebih di sini. Oke, kita lihat secara ini oke semua. Kita place. Nah, otomatis terpasang. Di sini dapat kita lihat langsung potensinya. Jumlah lotnya sudah otomatis dihitungkan ya, 1,1. Nah, SL-nya dapat kita lihat, misalkan ini 1%. Ini kebetulan balance-nya kurang lebih 5.000 ya. Nah, di sini kenapa kok hanya 33? Karena perhitungkan juga commission. Di sini sudah include commission karena kita centang commissionnya, misalkan kita isi $10. Maka risk kita itu tidak lebih dari 1% dari balance. Sudah otomatis semua dihitungkan. Jadi kalaupun kita hit SL, maka kerugian kita itu tidak sampai 1% dari balance. Sudah termasuk commission cost ya. Dan ini rasio 3 ini sudah menghitung juga, commission ini sudah include juga. Kita lihat. Nah, walaupun 1:3, walaupun risknya tadi 30, di sini terhitung juga untuk risknya include ya di commissionnya di sini. Nah, saya kira ini jadi jauh lebih mempermudah ya dengan dua tools ini. Jadi teman-teman sudah termapping otomatis. Ketika ingin entry, teman-teman sudah terhitung otomatis lotnya, rasionya, bahkan komen, set BIP dan lain sebagainya dengan SMCI Trading Assistant. Kalaupun teman-teman ingin membagi entry, 2 entry misalkan, teman-teman tinggal on kan, misalkan ingin membagi 1% dan 0,5 misalkan. Yang satu misalkan ini mau 1:1 saja misalkan. Teman-teman bisa juga play seperti ini. Maka akan ordernya terbentuk 2. Kalau mau delete semua, delete. Nah,
Jadinya jauh lebih mempermudah ya dua tools ini. Oke, itu saja untuk prakteknya. Nanti jika ada pertanyaan, teman-teman langsung saja kontak Telegram saya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai ketentuan pembeliannya dan pricingnya ya. Kita beralih ke chart TradingView. Lalu ini untuk harganya ya. Harga untuk SMCI Market Structure Indicator ini 990.000. Lalu untuk event di bulan ini, event kemerdekaan, harganya spesial menjadi 845.000. Jadi harga ini hanya berlaku sampai dengan 31 Agustus tengah malam ya. Setelah itu ada potongan spesial khusus untuk member Discord. Ada potongan untuk 100.000. Jadi bagi teman-teman member Discord yang ingin beli di bulan ini, teman-teman akan mendapatkan 845 dikurangin 100 menjadi netnya 745. Jadi bagi teman-teman yang terdaftar ikut di Discord akan banyak benefit ya. Di bulan ini selain teman-teman akan free SMCI Trading Assistant level 3, teman-teman juga akan mendapatkan harga spesial untuk SMCI Market Structure Indicator. Jadi akan ada banyak benefit bagi teman-teman yang join ke Discord di bulan ini. Lalu ini note-nya, SMCI Market Structure Indicator ini berlaku selamanya, jadi tidak ada expiration date. Kemudian, satu kali pembelian itu berlaku untuk 3 nomor account MetaTrader 4. Untuk pendaftaran lebih dari 3 itu akan dikenakan biaya. Teman-teman dapat mendaftarkan lebih dari 3 namun dengan biaya tambahan. Lalu SMCI Market Structure Indicator ini filenya berupa EX4 dan hanya dapat dipakai di MetaTrader 4 yang versi PC ataupun laptop. Jadi tidak dapat dipakai di HP ya, khusus di MetaTrader 4 PC ataupun laptop. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan kontak saya di Telegram. Semua link ada di description-nya. Oke, see you on next video. Bye bye.